bersukacita. Dia lahir untuk saudara, dia mati untuk saudara, dia nyesek ke surga untuk saudara, dan beri rohnya untuk kita. Amin. Dia lahir untuk kami. Yes. Semuanya tepuk tangan Bapak Ibu. Semua berjaga buat Tuhan. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia lahir kami semua. Dia Yesus, dia Yesus Allah kami, yang menebus dosa dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia lahir bagi kami semua. Yesus Allah kami, dia menebus dosa dunia. Yang itu firman Allah yang turun ke bumi, yang bersama dengan manusia. Hey, dia Yesus, dia Yesus Allah kami, selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati. Saya Tuhan, kasih-Mu sangat di atas kami. Oh Allah yang dahsyat, oh Allah yang luar biasa. Bersama dunia, yang itu firman Allah yang turun ke bumi, yang tak bisa dengan manusia. Dia Yesus, amin. Dia Yesus, menebus dosa dunia. Saya minta dari PPK untuk menari ke depan supaya lebih semangat lagi. Ayo. Ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Kami semua. Dia Yesus, amin. Menari untuk Tuhan. Haleluya. Yaitu firman Allah yang turun ke manusia. Dia Yesus, dia Yesus Allah kami, menebus dosa dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang dengan manusia. Dia Yesus, dia Yesus, haleluya. Bersama dunia, yang menebus dosa dunia. Sang penebus dosa dunia. Jangan duduk dulu, tetap di depan. Haleluya. Siapa percaya bahwa Yesus mati dia bangkit untuk kita semua jadi raja atas kita, amin. Dia datang ke dunia menjadi raja atas hidup kita, amin. 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 So dia raja dan sedikit tepuk tangannya paling banyak buat Tuhan kami. Semua yang mau melompat, yang di belakang, semua melompat buat Tuhan. Bersyukurlah kepada
telah terjadi, tujuh kasih anugerahmu, kekal kedudukan mulia, masyurlah berbuat. Kau penyelamat kami, kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Raja. Semua yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kami. Allah Tuhan kami, bersama katakan, bersyukurlah kepada, bawalah pujian karena Dia berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatan dan penolong yang beri hidupku. Hidup Kaulah berjaya, seluruh semesta sujud semuanya. Musik mau juga we bless you. Semuanya bersama katakan kaya. Kaulah berjaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi kaulah berjaya. Kaulah berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mujizat telah terjadi, tujuh kasih dekat teguh, kegunaan Dia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasih tiada bertata, Kau Tuhan Rajaku. Semuanya percaya di atas, sama katakan haleluya. Tepuk tangan yang lebih keras buat Tuhan cepat. Puji Tuhan. Yang di depan bisa kembali duduk dulu, puji Tuhan. Terima kasih. Luar biasa semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yang bersukacita lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang baik dan dahsyat, amin. Kalau kita punya Tuhan yang baik dan dahsyat, saya percaya pekerjaan Tuhan harus diselesaikan oleh sebab itu. Oleh sebab itu, sebelum kita mau melanjutkan lebih dalam lagi masuk firman, kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan Tuhan dunia, amin. Jangan pernah takut memberi buat Tuhan, karena apa yang kau tabur Tuhan pasti akan tahu yang terbaik buat kita semua. Oleh sebab itu kita satu dalam hati dan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat sore hari ini, sungguh luar biasa kasih anugerah-Mu, penyertaan pengurapan-Mu luar biasa Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul semua karena anugerah-Mu Bapak, dan biarlah saat ini Tuhan, kami rindu menabur buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan yang menabur dengan sukacita, maupun tangan yang belum bisa menabur, Tuhan juga memberkati yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya.
Amin. Persembahan bisa dijalankan. Kita nyanyi satu pujian. Aku diberkati Tuhan. Come on. We bless you, Lord. Sambil bersemangat, sambil mengambil semangat yang terbaik, kita nyanyi pujian ini bersama. Kasih setiamu yang abadiku, Hikmat kebajikan, bersedia bagiku. Suara satu sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati Tuhan. Bersama dengan pujian yang bersama katakan, kasih setiamu kata bagiku. hikmat kebajikan kami, hikmat kebajikan Sedang bagiku, suara satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. aku diberkati, Saudara saya berikan persembahan kita bagi berdiri bersama sekali lagi yuk. Sekali lagi dengan pujian dengan senang hati. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati, Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. musik memuji Tuhan kita. Dan diberkati bersama katakan amin. Kami diberkati sepanjang hidup kami diberkati Tuhan. Haleluya. Jesus. Thank you. Masih bersama katakan semua orang satu. Suara satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Sekali lagi katakan suara satu. Suara satu limpahkan segalanya. Yesus, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. yang percaya tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Tetap pakai berdiri Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Engkau sangat baik. Engkau layak kami puji. Engkau layak kami tinggikan. Kau yang masih mau memuji Tuhan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Sembah dan puji
Rasa sembah dan puji. Coba naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hamba memuji Engkau sembah dan puji. Kami sembah dan puji. Kami sembah dan puji. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Sebab Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam keadaan apapun kehidupan kita,
Dia tetap Tuhan yang baik, yang sepakat dengan saya berikan kemuliaan buat Tuhan. Turunkanlah kemuliaan atas kami Tuhan. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kedua tangan kita katakan bersama-sama, sembah dan puji Tuhan. Kami memuji, sembah dan puji Tuhan. Kami sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sama-sama dalam kekuatan kita yang lebih. Sembah Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Sembah Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Yesus, sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan. Dengan hati yang terdalam, katakan aku mau menyembah dan memuji Dia. Sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji Tuhan kamu. Sembah dan puji Tuhan kamu. Tuhan ada dengan sukacita. Sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah dan puji Tuhan. Kami
Engkau datang ke sini bukan karena ada apa-apa, tapi karena engkau memang benar-benar ingin menyembah Yesus. Berikan hatimu, berikan pikiranmu, berikan tubuhmu saat ini. Jangan karena ada mau dapat sesuatu atau ingin sesuatu. Datang dengan kemurnian bersama dengan Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk benar-benar memuji Engkau. Sembah dan puji penuhi tanganmu. Sembah dan puji penuhi tanganmu. Inilah kami. Sembah dan puji penuhi tanganmu. Yesus Tuhan Adalah Raja. sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tanahmu. Sembah dan puji penuhi tanahmu. Sembah dan puji penuhi tanahmu. Yesus Tuhan Dengan segala saya mengajak semua menyembah dan memuji Yesus. sembah dan puji penuhi tanahmu. Sembah dan puji penuhi tanahmu. Sembah dan puji penuhi tanahmu. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan adalah Raja. Natal bersama ini dengan membahas Ulangan 1 ayat 21. Dan saya percaya kita semua sudah membaca Alkitab atau membawa Alkitab. Kalaupun nggak bawa Alkitab, bawa HP ya. Nah, jadi bisa baca sama-sama. Jadi Alkitab atau HP kita pakai untuk kita boleh membaca firman Tuhan. Kita mau baca sama-sama karena ini bukan firmannya Pak Tantra, ini firman dari Alkitab, firmannya yang benar-benar harus kita pahami dan kita mengerti. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat Natal, selamat tahun baru. Dan kesempatan ini juga saya bilang Kyung Hee Fan Choi siap-siap menyambut Imlek untuk hari Minggu. Tapi hari ini kita mau membahas kenapa panitia meminta, loh Pak, kok Natal bersama ini kok bicaranya tentang bergerak untuk menduduki Pak? Apa urusannya? Dan barusan kita baca Ulangan 1 ayat 21 itu adalah kitab di mana Nabi Musa itu memberitahukan kepada orang Israel tentang apa yang harus mereka kerjakan sebelum mereka masuk ke Tanah Kanaan. Ini adalah kitab di mana Musa mencoba untuk memberitahukan kepada kita semua atau kepada bangsa Israel pada saat itu sebelum Musa mati, sebelum Musa meninggalkan mereka, karena Musa tidak boleh masuk. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah ada kata yang menarik di sini, katanya majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berarti pada saat itu bangsa Israel itu mau maju takut,
nggak baju juga kelihatannya Tuhan sudah suruh maju. Dudukilah, bergerak untuk menduduki, disuruh sama Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan, tanah yang sudah diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tidak mau dikerjakan karena apa? Mereka takut, mereka gentar, mereka mendapatkan gambaran-gambaran tentang raksasa-raksasa yang tinggal di Kanaan. Dan yang menarik lagi dikatakan Tuhan di sini adalah janganlah takut dan janganlah patah hati. Pak, apakah mereka nggak menduduki? Mereka menduduki. Yosua membawa mereka masuk tanah Kanaan, dan pada saat mereka masuk tanah Kanaan mereka sudah menduduki. Tetapi mereka tidak bisa menduduki semuanya karena apa? Mereka 3M, manja. Pertama-tama orang Israel ini manja, maunya yang enak-enak saja, nggak mau usaha. Yang kedua, mereka suka mutungan, sebentar-sebentar, oh kok Tuhan kok gini, kok ngomong kayak begini. Dan yang ketiga, malas. Kenapa saya sebutkan malas? Karena mereka tidak mau mengerjakan sampai tuntas tas yang Tuhan suruhkan. Mana buktinya Pak? Hakim-Hakim 2. Ya, kita lihat Hakim-Hakim 2. Saya cerita dulu sedikit biar Bapak Ibu paham kenapa panitia meminta kita membahas ayat ini. Hakim-Hakim 2 ayat 2 dan 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah Yosua mati, setelah Yosua tua, setelah Yosua sudah tidak ada, setelah sekian lama orang Israel nggak mau bergerak. Orang Israel tetap saja puas dengan apa yang tadi saya katakan. Mereka manja, mereka mutungan, dan mereka juga suka disebut sebagai orang yang malas. Malas karena apa? Nggak mau menyelesaikan. Bahkan mereka sempat bilang sama para tua-tua, aduh tempat kami sempit. Sampai dikatakan, ayo kalau seandainya sempit ya bongkar, hutannya dikerjakan dan semuanya. Kalahkan musuh-musuhmu, kalahkan orang-orang suku yang ada di sana. Mereka baru mau bergerak. Pak, apa kaitannya sama saya, Pak? Apa kaitannya dengan semua yang hadir di sini? Paguyuban pelangi kasih. Kan kita bukan orang Israel. Betul, saya setuju. Kita memang bukan orang Israel. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Yesus yang membuat kita bisa disebut sebagai anak-anak Abraham. Karena Yesus yang tadinya kita bukan disebut anak Abraham, kita jadi disebut anak-anak Abraham, dan kita disebut anak-anak Israel. Apa buktinya? Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Maaf kalau kelihatan kecepatan karena memang waktu saya dari panitia pendek. Sampai saya bawa handphone. Nunjukin ada jamnya. Sekarang sudah jam 5:12. Soalnya habis ini ada door prize, Pak. Nyari door prize. Nyari door prize atau nyari Tuhan Yesus? Ayo, singgena. Betul? Cari Tuhan Yesus? Enggak ada yang cari door prize? Enggak ada ya? Enggak ada yang ngaku. Mari kita lihat dulu firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
lagi bukan orang Israel. Dan gak mungkin kita bisa jadi orang Israel. Karena apa? Nama saya aja Tantra, gak mungkin kan jadi Abraham, kan gak bisa. Tapi syukur kepada Tuhan karena ada Yesus yang membuat kita bisa masuk. Begitu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita langsung masuk ke dalam bilangan orang Israel secara rohani. Dan yang lebih menarik lagi, tadi kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 9 dan 10, dikatakan begitu kita masuk ke dalam Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus yang adalah pintu, kita akan ketemu padang rumput. Sama seperti yang Mazmur katakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membawa aku ke padang rumput. Begitu ya? Apa ayatnya? Biasanya apa? Ya kan? Nah, kemudian yang menarik lagi dikatakan di dalam ayat 10, aku memberikan hidup dan memberikannya dalam kelimpahan. Dalam kelimpahannya ini bukan waktu nanti di surga, bukan? Kalau di surga mau udah gak usah diomongin, betul nggak? Batu aja dari emas, semua permata sudah ada, hidup kita saja sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan sampaikan di situ adalah hidup berkelimpahan setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, kenapa saya dan Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan kelimpahannya sekarang? Ayo, pertanyaan ini buat Bapak Ibu. Iya ya Pak, kok saya belum menerima kelimpahan ya Pak? Saya ini kok kalau makan suka selalu pas-pasan ya Pak. Pas ada makanan baru makan, pas gak ada makanan ya gak makan. Di mana-mana begitu. Nenek sebentar saya mau foto. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau ada orang yang pas ada makanan saya baru bisa makan, iyalah kalau saya nggak ada makanan, apa yang mau dimakan? Betul nggak? Nah, begitu juga dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kenapa Bapak Ibu mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel? Seharusnya bisa mendapatkan kelimpahan, seharusnya mendapatkan tanah Kanaan, tapi kita tidak mendapatkan tanah Kanaan kita. Karena Bapak Ibu tidak memahami tanah Kanaan secara rohani. Tanah Kanaan memang kita tidak akan bisa sama seperti di Israel kemarin yang ada di Israel sana. Tanah Kanaan kita seharusnya yang kita sadari, yang pertama, Indonesia itu tanah kita. Amin. Yang kedua, keluarga kita atau Surabaya adalah tanah kita. Sudah belum kita membuatnya menjadi tanah yang dikuasai? Sudahkah kita membuatnya itu menjadi sesuatu yang berlimpah? Keluarga kita, sudahkah kita benar-benar membawanya menjadi kelimpahan? Pekerjaan kita, kadang-kala dapat pekerjaan saja, seringkali kita bilang, gak enak pekerjaannya. Little me salary no up. Sedikit-sedikit saya, gaji gak naik. Ayo, berapa banyak yang seringkali ngomong begitu? Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat seperti itu seringkali juga kita menganggap gereja bukanlah tanah Kanaan kita. Padahal Tuhan katakan dengan jelas, tanah Kanaan kita itu tanah di mana kita ada bersekitar kita, dan kita harus berkelimpahan. Karena apa? Kita harus mendudukinya. Kenapa kita tidak mendudukinya? Kita sama seperti orang Israel. 3M. Apa itu? Manja. Lalu mutu. Yang ketiga, malas. Pak, aku gak malas loh Pak, kemana-mana aku datang loh Pak. Iya. Pertanyaannya yang pertama-tama adalah, kenapa saya sebut manja? Bangsa Israel disebut manja karena pada saat itu mereka sebenarnya sudah masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka tidak mau usahakan karena mereka punya mental padang gurun. Yosua 5 ayat 11 dan 12. Yosua 5 ayat 11 dan 12. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga.
Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Sejak mereka masuk tanah Kanaan, sejak mereka mengadakan Paskah, setelah itu mereka tidak mengalami mana lagi. Tapi konsep yang ada pada mereka, aku mau enaknya saja, terima mana saja, enak tinggal duduk. Apa bahasa Jawanya? Temu-temu, itu getuk. Kok getuk ya? Kenapa Pak Michael bukan itu roti menurut? Temu-temu itu roti. Temu-temu itu getuk karena apa? Nggak usah kerja. Pagi-pagi bangun, terima mana, ambil secukupnya, lalu kemudian dia makan, besok ngambil lagi. Berapa banyak daripada kita yang hadir saat ini juga punya konsep yang sama. Padahal dengan jelas dikatakan, hei kalian sudah masuk ke tanah Kanaan. Kalau mau terima hasil yang berlimpah, harus kerja. Berlimpah itu bukan berarti tidak bekerja. Berlimpah itu harus kerja. Karena apa? Kalau seandainya bekerja, siapa yang di sini pernah lihat tanam jagung, nanamnya 1 butir, dapatnya 1 butir? Yang ada apa? Tanam 1 butir, dapatnya? Wah, biji besar, makanya disebut biji 16, biji berapa lagi Pak? 28. Biji 28, itu kurang lebih kayak begitu. Begitu juga dengan kita, siapa yang pernah nanam cabai? Nanam cabai khas, nah ibu-ibu kalau nanam cabai dapat 1 biji? Enggak toh, banyak toh. Nah, ya apa caranya? Nandur toh? Nah, nandur itu ya harus kerja, dikeboni, dikasih air dan sebagainya. Begitu juga dengan Bapak Ibu, kalau mau kelimpahan jangan malas. Pak, saya nggak malas loh Pak. Loh, betul, saya setuju. Orang sini nggak ada yang malas, betul? Betul? Betul, nggak ada yang ngaku. Kenapa saya katakan gitu? Bapak Ibu, coba. Bapak Ibu kalau saya punya singgah, yang penting saya mau cukup makan, cukup sandar, terima sedikit saja. Kerja nggak usah kerja yang capek-capek. Karena apa? Saya punya pengertian nrimo ing pandu. Betul ya? Nrimo ing pandu. Kalau punya nrimo ing pandum, setahu saya pengertian nrimo ing pandum itu hati-hati. Kalau nrimo ing pandum itu yang saya tahu adalah menerima berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Setuju? Nah, kalau seandainya dengan kata-kata seperti itu Bapak Ibu setuju, kalau Tuhan izinkan kepada Bapak Ibu untuk menerima berkat 10, Bapak Ibu ngoyo dan ngotot minta 12 atau 15, itu bukan nrimo ing pandum, kemaruk. Betul ya? Tetapi kalau Bapak Ibu juga melakukan hal yang sebaliknya, Tuhan bilang Bapak Ibu, Pak, contoh aja Pak Tantra biar enak. Pak Tantra seharusnya dapat 10 kalau mau kerja dan sebagainya. Tapi Pak Tantra cuma hanya mau mengerjakan 4. Ada 6 yang seharusnya Bapak Ibu Tantra harus kerjakan, tapi tidak saya kerjakan. Itu bukan namanya nrimo ing pandum, itu namanya malas. Bapak Ibu kalau seandainya nrimo ing pandum, kalau Tuhan minta 10, kita kerjakan 10. Baru itu namanya nrimo ing pandum. Dan benar-benar sampai ke sana. Pertanyaannya, yang hadir di sini, yang masuk di dalam paguyuban Pelangi Kasih, yang masuk ke dalam Harvest Ministry, adakah sudah nrimo ing pandum? Adakah sudah benar-benar bekerja? Pak, saya nggak punya uang Pak. Iya nggak punya uang, tapi beli pulsa bisa, beli rokok bisa. Ayo ngaku, tenangan, nggak ada yang ngerokok. Puji Tuhan, sudah berubah. Haleluya. Harusnya tidak beli rokok lagi. Amin. Kalau yang masih rokok dalam nama Tuhan Yesus, saya minta ayo berubah.
Dan kita sudah seharusnya menjadi orang-orang yang mau bekerja, yang mau bekerja keras, baru bisa bergerak untuk menduduki. Ngomong bohong kalau Bapak Ibu yang mengatakan, oh saya berkelimpahan, saya dilimpahi, saya diberkati. Tapi kalau disuruh kerja, mau. Siapa yang di sini kalau seandainya ada acara balai pelatihan yang dilakukan oleh paguyuban Planikasi atau Harvest Ministry, capek Pak, mau Pak, angel, ayo, aku istuwet Pak, gak bisa Pak kesini Pak. Wah apalagi disuruh apa bikin kue Pak, aduh muter-muter kayak gitu Pak, nggak bisa Pak. Kalau itu yang terjadi itu berarti Bapak Ibu Pak, saya nggak punya dana Pak, saya nggak punya uang Pak untuk sebagai sedikit uang kerja aja nggak mau, gimana mau dapat duit? Betul nggak? Kerja dulu, nyuwun sewu. Bapak Ibu, kalau kita mau rela-relaan, ya ngumpulin botol plastik aja itu bisa dapat duit. Ngumpulin kertas-kertas itu bisa dapat duit. Saya aja masih ngumpulin botol-botol bekas. Tenang, cuma uangnya saya nggak ambil, saya kasih kepada orang lain. Saya aja masih ngumpulin dus. Dus itu 1 kilo 3.000. Ada kadang-kala 3.200 ya, biasanya saya dapat 3.000, mungkin karena saya bawa mau pakai mobil, orangnya kasih 3.000. Tapi kalau saya ping 50 kilo, ping 100 kilo, kan lumayan. Apa? Buat beli pulsa? Atau buat mana? Maka jangan buat beli pulsa, apalagi kalau beli rokok. Jangan, ya. Nah, kalau itu Bapak Ibu mau lakukan, kerjakan, karena tadi sudah saya katakan Tuhan itu mau nerimoin pandu buat Bapak Ibu panjenengan semua. Kalau Tuhan izinkan untuk memberikan 10, lakukan, berikan yang terbaik untuk 10. Baru setelah itu nerimoin pandu. Jangan baru cuma 2, 3 langsung bilang, oh aku nerimoin pandu, malas itu. Wis boleh ya Pak? Nggak enak ya Pak, ngomelin orang Pak. Berasa diomelin? Berasa diomelin? Iyo, sepurane, sepurane. Ya, seadanya, sepurane sekali lagi. Seadanya ada orang yang bilang atau Bapak Ibu ada yang bilang, memang ini pendetai cangkem mewes. Waktunya udah dekat. Kita lanjut Amsal 16 ayat 26. Amsal 16 ayat 26. Ini yang terjadi gara-gara kita malas. Ini yang terjadi kalau kita nggak paham tanah Kanan yang sesungguhnya yang Tuhan sudah perintahkan untuk anak-anak kita atau untuk kita di dalam paguyuban Pelangi Kasih atau Harvest Ministry. Amsal 16 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Lagi ya, 2, 3. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Itulah kalau kita tidak paham dengan kelimpahan yang seharusnya bisa bergerak untuk menduduki. Kalau kita benar-benar bisa sampai kepada yang Tuhan inginkan, maka ayat ini tidak menjadi bagian kita. Ayat ini menjadi bagian kita karena apa? Karena mulut kita. Sekali lagi izinkan saya menggunakan bahasa Jerman, cangkem kita. Gara-gara mulut kita gak bisa diisi makan, mau gak mau perut kita lapar. Gara-gara perut kita lapar kita bilang, iya deh saya mau kerja. Kalau itu yang terjadi, maka kita sebenarnya belum memahami kelimpahan yang bersama dengan Tuhan Yesus. Percuma Bapak Ibu punya pengenal Tuhan Yesus semakin dalam. Percuma karena apa saya katakan, seharusnya
kita mengenal Tuhan Yesus, kita semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin kita memahami Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, yang seharusnya membuat kita mampu untuk bisa menghidupi kehidupan kita dengan lebih baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak bisa memahami hal ini, nggak salah kalau Bapak Ibu selalu datang kepada orang-orang, selalu minta. Dan sama juga apa bedanya kita dengan orang Israel, hanya punya konsep mana secukupnya saja dan sebagainya. Padahal Tuhan minta kita hidup berkelimpahan. Dan saya berharap Natal bersama hari ini kita benar-benar mau pindah, bergerak untuk menduduki. Saya nggak mau lagi ngomong dari dalam, saya nggak mau lagi jadi orang yang prasejahtera. Saya mau kerja, saya mau lebih keras lagi berusaha. Meskipun mungkin saya terbatas, nggak akan terbatas. Asal kita mau buka hati kita, buka pikiran kita, minta Tuhan hikmat. Itu tadi saya sudah sebutkan. Kumpulin dus bekas saja dapat duit, kumpulin plastik botol-botol saja dapat uang. Bekerja parkir aja lu bisa parkir dapat uang. Pertanyaannya apa? Kita suka malu dan gengsi. Berapa banyak kita aku izin. Jangan izin kalau udah urusan duit itu, jangan izin. Siapa yang suka izin kalau lihat duit? Haleluya. Aku izin lihat duit. Tuh, kok izin lihat duit? Cari duit itu gak usah izin. Haleluya. Amin. Sepurane Bapak Ibu, sekali lagi nih, mumpung masih ada waktu. Siapa yang di sini punya emas? Cincin emas. Ya toh. Semua ya. Semua misalnya punya cincin emas, ya kan? Lalu setelah cincin emasnya lagi dikeluarin dari tangan, dipegang-pegang sepurane sekali lagi. Pas kita lagi di belakang, lagi siap-siap, tiba-tiba cincinnya itu jatuh, pluk, digolei nggak? Ada yang bilang nggak digolei, sombong tenang. Pasti kita akan bilang, aku tak boleh isak, golek-golek, nggak apa-apa, aku tanganku kotor dan sebagainya, tutup hidung dan sebagainya. Itu ada masker, itu dapat. Pas waktu dapat bilang apa? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik. Yang salah sampai Tuhan dibilang Tuhan baik gara-gara ngorek-ngorek. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan lagi. Bapak Ibu sebenarnya sudah punya emas. Bapak Ibu sudah bisa dapat emas. Bapak Ibu sudah bisa dapat tanah yang berlimpah, hidup yang berkelimpahan. Asal kita nggak mutungan, asal kita nggak manja. Panitia Bapak Tujuan Pelangi kasih nggak kasih aku, nggak mau aku. Kasih dikit-dikit mau, aku ini mau banyak bawa orang dan sebagainya. Kok aku cuma dapet ini? Ayo, yang ngomong gitu. Mutungan. Sing ketiga yang tadi, ojo malasan. Ya. Apa buktinya? 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12. 2, 3. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Bapak Ibu mau yang tadi gara-gara lapar, gara-gara mulut kita harus cari makan, atau kita mau 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12 ini? Pilihan ada di Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu mau nerimoing pandung sing beneran, sing tenanan seperti yang Tuhan harapkan, maka harusnya pilih 1 Tesalonika 4 ayat 11 dan 12 itu. Apa saja? Pertama, kita harus hidup tenang. Ojo gerusa-gerusu. Jangan gosip. Wih, kok enak ya kelompok sana ya? Kok bisa dapat segitu banyak ya? Kok aku nggak dapat ya? Lalu cawel sana, cawel sini. Kok bisa ya dia dapat di sini? Gak usah diurusin. Hidup tenang. Kalau hidup tenang, kita jadi bisa kerja. Kita jadi bisa ngerjain apa-apa yang sebenarnya Tuhan harapkan untuk kita kerjakan. Mau belajar hidup tenang? Coba ngomong di sebelah kirinya dulu. Lele, apa ngomongnya apa? Mas, mbak, terserah deh. Ayo belajar hidup tenang. 1, 2, 3. Ayo belajar hidup tenang. Sudah? Sudah? Oke, sekarang sebelahnya yang kanan, tepuk yang kanannya. 1, 2, 3. Mas, mbak. Ayo hidup tenang. Ya. Mulai sekarang saya percaya dan saya berdoa kelompok semua yang ada yang hadir saat ini nanti ngomong di bemo ya atau di angkot ya, weh dikasih tahu sama Pak Tantra hidup tenang, ojo semua jangan tenang. Salah satu yang membuat kita tenang enak, jadi nggak kepikiran ada encok. Nah, gara-gara mulut kita nyinyir dan sebagainya, kerosok di sininya, encok. Pak beneran tidak? Saya seringkali bertanya dan banyak bertanya, Tuhan kenapa ya? Oh ya, ake cakeme caca, terlalu banyak ngomong. Sekurangnya hari ini kalau seandainya yang lupa ayat-ayat tadi cuma itu satu ya, tolong diingat Pak Tantra ngomong soal soal itu ya. Yang kedua, urus persoalan sendiri. Sudah harus hidup tenang, jangan mikirin orang lain. Dan apalagi kalau seandainya ada orang bilang, Pak Michael, tahu nggak Pak di sana itu Pak perutnya ini loh Pak. Apa urusannya sampai dengan perutnya ini? Urusan amat dia dengan ini. Yang penting bukan ini doa di hadapan Tuhan. Persoalan sendiri itu yang harus dipikirkan. Yang ketiga, bekerja dengan tangan. Jangan begini toh. Ayo, bisa bikin tahu isi, bikin bisa tahu bikin putu ayu, bikin. Asal jangan Pak kelompok saya Pak bikin putu ayu semua. Lah siapa yang beli? Ya kalian atur sedemikian rupa. Kelompok kerja ini saya percaya Paguyuban Pelangi Kasih punya latihan-latihan yang bisa bikin semua. Tentu juga ada dana-dana yang akan bisa disiapkan. Yang penting mau gak? Kalau nggak mau ya sudah, Bu, saya nggak bisa apa-apa, saya sudah sampaikan, gitu ya. Semuanya tergantung daripada Bapak Ibu. Dan yang penting juga sekarang, sehingga kalau Bapak Ibu bisa hidup tenang, persoalan sendiri, bekerja dengan tangan, Ibu Bapak jadi punya kehormatan. Dan Ibu Bapak bisa bilang, aku bukan hidup prasejahtera lagi. Aku benar-benar sudah diangkat Tuhan. Yesus sudah membuat aku pindah dari hal-hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik. Yesus sudah membuat aku hidup dengan lebih bahagia. Memang aku mungkin gak punya mobil, memang aku gak bisa itu, tapi aku bisa pergi, aku bisa kemana-mana, aku bisa memberikan berkat, aku juga bisa memberkati orang. Dan orang lain akan bilang, wah hebat ya sekarang. Iya, dan saya nggak bergantung pada orang lain. Karena sudah ditepoki, cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Terus habis. Bisa nggak ini juga ayatnya Allah lagi dong.
Saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu menyembah Tuhan lebih dalam. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Firman Tuhan tidak akan berpunya fungsi apa-apa kalau cuma sampai di otak. Firman Tuhan baru akan punya kalau sana ada di hati kita. Dan oleh karena itu saya rindu Bapak Ibu ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Dan kita mau mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan lagu ini. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar. Semua yang terpikirkan, apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita bermain dengan lembut, ambil sikap berdoa. Adakah engkau menyadari bahwa engkau sebenarnya saat ini seperti orang Israel yang manja, yang suka mutu, dan dengan mohon maaf yang suka malas, sehingga seharusnya Tuhan rindukan kita bisa menduduki dan menguasai apa-apa yang sudah kita miliki dengan maksimal. Tapi ternyata kita ini hanya dapat seperti yang sudah kita dapatkan. Enggak semuanya kita dapatkan. Lalu kita sering nyalakan orang-orang dan mengatakan, kok aku cuma dapat segini? Kok aku cuma segini saja? Katanya aku ini kelimpahan. Mana janji Tuhan? Kesalahan bukan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau sudah kasih janji pasti digenapi. Dan kalau Tuhan Yesus sudah memberikan semua arahan dan kita melakukannya, pasti tergenapi. Kalau saat ini belum kita dapatkan, siapapun kita semua, bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan memang menetapkan kita sebagai hal itu, sebagai takdir, tidak sama sekali. Primo in pandum yang sesungguhnya, yang Tuhan inginkan, kerja segenap hati. Amin. Lakukan dengan segenap hati dan terima hasilnya yang benar-benar Tuhan berikan pada kita. Sekiranya firman hari ini menegur, menemplak dan menguatkan Bapak Ibu. Saya selaku hamba Tuhan ingin mengajak, yuk bertobat, minta ampun, dan biarlah Roh Kudus mau mengubah hidup kita. Tanggal 18 Januari 2023
Orang lain mungkin menganggap tahun ini adalah tahun yang gelap. Dalam nama Yesus, kalau kita hidup benar dan melakukan dengan benar, dengan sekuat tenaga kita akan bisa bergerak untuk menduduki. Bahkan kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah siapkan buat kita. Pertanyaannya, mau bergerak atau tidak? Mau buang malas ini tidak? Mau buang rasa gengsi kita tidak? Yes. Kalau itu yang kita lakukan dan kita mau katakan itu per hari ini, maka kita akan bersama-sama berdoa dan minta Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit agar kita ini mendapatkan keberkatan dari Tuhan. Silakan Bapak Ibu berdoa. Pribadi lepas pribadi. Mungkin suamimu nggak tahu, mungkin istrimu tidak tahu, mungkin orang tuamu nggak tahu, mungkin anak-anakmu nggak tahu. Mari berdoa, pribadi lepas pribadi. Semua berdoa. Izinkan saya menyanyikannya buat Anda untuk mengiringi doa Bapak Ibu kepada Roh Kudus. Ku tak akan menyerah pada apapun. Silakan tetap berdoa. Belum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya Tuhan punya rencana. Inilah kami Tuhan. Engkau sendiri sudah mendengar Tuhan doa daripada umat-Mu yang hadir pada saat ini. Apapun yang pernah mereka alami Tuhan, kalau sampai mereka belum mendapat menduduki dan menguasai berkat-berkat yang sesungguhnya sudah seharusnya menjadi milik kami, ampuni kami Tuhan. Perkenankan kami Tuhan untuk kembali kepadamu, dan biarlah mulai hari ini kami mau bekerja lebih keras, kami mau bekerja lagi dengan luar biasa, dan kami percaya Tuhan Kau akan membukakan kepada kami Tuhan pintu-pintu untuk kami boleh bekerja dengan lebih luar biasa, sehingga kehidupan kami bisa menjadi lebih baik.